Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan seorang petani, Pak Pendi, saya punya lahan di mana bahwa saya menggunakan NPK. Kemudian saya sering menggunakan NPK 16-16, saya juga sering menggunakan 12-12, 17-2, dan saya juga sering menggunakan 13-8, 27-4 plus 0,65 boron, Pak Pendi. Pertanyaannya adalah, ketika saya jawab sekarang saya susah sekali mengatur waktu saya, bagaimana kalau dosis per tahun sesuai dengan rekomendasi yang ada saya pupukkan sekali setahun saja, Pak Pendi. Pak Pendi menyampaikan 2, 3 sampai 4 kali setahun dibaginya dosis per tahunnya, yaitu misalnya dosis per tahun misalnya 4 kilo, maka bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bahkan bisa dibagi 4. Apa yang terjadi ketika saya harus memupukkan NPK sekali setahun saja dengan menggunakan dosis anjurannya? Para planter dan para petani semuanya, izinkan The Brondel menjelaskan bicara tentang pemupukan NPK atau pupuk tunggal lainnya. Bagaimana bahwa pemupukan relatif, bagaimana kita bisa menjaga kontinuitas dan menekan sebagai sekuat kita. Jangan sampai bahwa pemupukan yang kita berikan ada dua hal negatif. Yang pertama adalah faktor kehilangan oleh hujan, faktor misalnya aliran permukaan, faktor kehilangan dari penguapan. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki faktor kehilangan yang memberikan kondisi tidak baik bagi tanaman kelapa sawit kita. Nah, di dalam mekanisme pemupukan NPK biasa kita menggunakan 16-16-16, ada yang 12-12-17-2, 13-8, 27-4, bahkan ada beberapa pupuk misalnya pupuk kompleks misalnya SS Amopos yang mengandung nitrogen, fosfor dan sulfur. Kemudian juga ada beberapa pupuk yang lain, bahkan semuanya. Namun hal yang harus dipahami para planter dan semuanya, bahwa ketika kita melakukan pemupukan, maka pemupukan NPK ini yang harus relevan. Sekali lagi harus relevan jenisnya. Misalnya kalau kita menggunakan pupuk yang untuk tanaman yang belum menghasilkan, maka kita bisa menggunakan 12-12-17-2, atau kalau tidak ada maka kita bisa menggunakan 16-16 ini. Namun bahwa 16-16 ini adalah tidak memiliki kandungan magnesium. Ini adalah tidak memiliki magnesium. Ini magnesiumnya itu nggak ada. Sehingga bahkan di dalam 12-12-17-2 sering sekali rekomendasinya saja masih ditambah dolomit, apalagi 16-16 ini. Namun di dalam tanaman yang belum menghasilkan, di sini adalah tanaman belum menghasilkan, pemupukannya adalah menggunakan per skala umur, di mana bahwa pemupukannya adalah menggunakan penjadwalan umur 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 8 bulan, dan seterusnya. Maka sekali lagi para planter dan para petani semuanya, kita harusnya sudah mengkiblat kepada sebuah rekomendasi general yang sudah umum diberikan. Lah, jangan sampai bahwa pemupukannya hanya sekali saja. Kita bisa bayangkan, misalnya kemudian dulu nih mungkin TM-nya dulu saya jelaskan. Sedangkan di TM adalah menggunakan skala umur, di mana bahwa dosis per tahunnya untuk 3 sampai 8 tahun adalah 4 kilo sampai 5,5 kilo dengan menggunakan NPK sekali lagi 13-8-27-4 plus 0,65 boron. Ini dimana bahwa kondisi ini misalnya 4 kilo sampai 5,5 kilo, 8 tahun sampai 14 tahun 5,5 sampai ke 7,75 kilo per pokok per tahunnya. Kemudian di usia 14 sampai 22 4,5 sampai 6 kilo, bahkan sampai misalnya di lebih tua lagi bisa menggunakan rekomendasi yang terakhirnya. Lah, apa yang terjadi ketika misalnya pemupukannya, misalnya ini ada piringan, kemudian kita pupukkan di sini semuanya sebanyak 4 kg. Sekali lagi bahwa tanaman kelapa sawit ataupun tanaman lainnya tidak seperti kita, seperti Pendi yang dikasih tongseng, dikasih bakso, dikasih mie ayam, semuanya tak makan aja nih. Tanaman tidak. Bahwa tanaman penyerapannya adalah secara perlahan, di mana bahwa sesuai dengan kemampuan tanah sendiri untuk menjerap unsur hara yang diberikan melalui pemupukan itu. Sisanya kemana? Mungkin akan hilang. Jadi ketika dipupukkan hanya sekali setahun sesuai dengan dosis yang direkomendasikan ini, ada kemungkinan
pemupukan ataupun unsur hara yang diberikan akan malah hilang. Kenapa? Karena bahwa tanah kita memiliki kapasitas yang masing-masing, tapi kapasitasnya terbatas. Jadi kalau tidak terjerap oleh liat kita, tanah liat kita, maka kemana? Ada kemungkinan dia akan lari ke akan tercuci oleh aliran permukaan, bahkan penguapan. Maka 4 kilo per pokok ini relatif mungkin faktor kehilangan malah lebih besar. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan NPK, bahkan misalnya NPK 16 4 kilo per pokoknya, maka ketika di sini ada kondisinya lembab atau misalnya berair, itu malah justru menurut saya adalah kurang tepat. Kenapa? Karena bahwa kondisi air yang ada ketika dipupukkan dalam jumlah banyak, maka pupuk memiliki yang akan merilis pertama adalah nitrogennya. Akan mudah larut ke dalam larutan yang biasanya ada di daerah perakaran. Justru ketika dia terlalu kental, sekali lagi kita harus belajar kondisi yang terlalu kental. Kondisi misalnya kita kasih cairan yang terlalu kental dengan kandungan nitrogen yang terlalu besar, maka ada kemungkinan bahwa malah justru menghambat pertumbuhan akarnya, karena bahwa ketika konsentrasi tinggi nitrogen yang ada di daerah perakaran di dalam sebuah cairan, ada kemungkinan cairan yang ada di akar malah ketarik, mengalami plasmolisis. Hal ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Jangan serta-merta 4 kilo terserap. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama akan mempengaruhi perakaran, yang kedua malah justru akan mengalami faktor kehilangan. Kenapa harus diberikan situ? Kalau misalnya diberikan dalam misalnya 2 kilo, misalnya dibagi 2, ya silakan saja, nggak ada masalah. Besok lagi di semester kedua kita kasih 2 kilo lagi. Jangan sekali tempuro ditembakkan segini, atau bahkan sampai 7,75 dosis maksimum. Ini dosis maksimum sebuah rekomendasi saja. Bahkan sampai di Malaysia sampai 13 kilo. Hal ini yang mungkin kalau diberikan semua ya pasti akan sangat berpengaruh terhadap sistem perakarannya dan penyerapannya. Dan sekali lagi para planter dan para petani semuanya menghadapi pupuk yang mahal ini, maka di hari ini yang pupuk yang luar biasa mahal ini, maka kita harus pahami, jangan sampai bahwa faktor kehilangan akan membuat kita merogoh kocek yang lebih banyak lagi ya gitu. Pupuk yang diberikan ternyata tidak memberikan efek produktivitas tanaman yang mumpuni. Kenapa? Ada kemungkinan faktor kehilangannya. Jadi saran saya tetap berada pada pembagian NPK ini diberikan adalah dibagi 2 minimal, bisa dibagi 3, dibagi 4. Bahkan kalau misalnya mau pemupukan setiap 2 bulan sekali dibagi 6 juga nggak ada masalah, tapi adalah menggunakan dosis per tahunnya. Karena sebenarnya bagaimana kita menghindari faktor kehilangan dari pemupukan kita. Artinya pupuk yang diberikan jangan sampai hilang atau penguapan ataupun tercuci. Namun memberikan kondisi yang penyerapan unsur tanaman kelapa sawit ketika dia butuh ada di dalam tanah. Namun jangan sampai ketika sekarang butuhnya dikit saja, penyerapannya pelan-pelan dikasih 4 kilo. Maka sisanya kemana? Wah, kemampuan tanah kita juga terbatas. Sehingga saran saya bagi para petani dan para planter semuanya yang ingin menggunakan NPK ini dosis per tahunnya hanya sekali saja adalah urungkan niatnya. Lebih bagus adalah tetap dibagi menjadi 2, 3, atau 4 kali setahun. Itu mungkin penjelasan saya di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan salam sehat bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan jalan hidup kita yang selalu diridhoinya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.